tua Nyonya Nona muda. Selamat datang di rumah. Mama dan papa aku sudah menuruti kalian. Menyembunyikan identitasku selama 3 tahun. Hari ini adalah hari untuk bertemu orang tua. Kiyi pewaris terkaya. Kenapa kalian masih suruh aku pura-pura miskin? Keluarga Kuku adalah keluarga terkaya yang terhormat di Jiangchen dengan kekuatan besar. Jika dia bahkan tidak bisa melewati ujian karakter yang sederhana ini, lalu bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Kuku? Jangan khawatir nak. Ayahmu sudah menyebarkan berita. Kami akan mendaftarkan 100 juta untuk perusahaannya. Selama dia bisa melewati ujian terakhir ini, kalian berdua bisa langsung mengurus surat nikah kalian. Dan kami akan setuju. Yanxi pasti akan lulus ujian. Dia sudah sampai, aku akan menjemputnya. Benar. Kalian semua cepat bersembunyi. Jangan sampai ketahuan, kecuali benar-benar diperlukan. Tidak ada dari kalian yang diizinkan keluar. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Fu Junting, presiden perusahaan Fu. Halo, Tuan Muda. Minggir. Asisten Fu Junting. Tuan Muda, Anda tidak bisa kabur. Tuan Besar mengeluarkan perintah keras. Hari ini Anda harus menikahi orang yang dia atur untuk Anda. Baiklah. Kakek. Tuan Besar. Tuan Muda. Tuan Muda. Jangan bicara. Dasar bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Dia pemuda yang cukup tampan. Apa salahnya putri kita membantunya? Terus kali. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Kamu bisa bersembunyi di tempatku sebentar. Yanxi, kamu sudah sampai. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini orang tuaku. Buatlah kesan yang baik. Dengan begitu mereka akan setuju. Kita mendapatkan surat nikah kita. Hari ini aku memang mendapatkan akta nikah, tapi bukan denganmu. Yanxi mantan tunangan Kui. Itu dengan Yuan Tian, nona muda keluarga Yuan. Yuan Tian, nona muda keluarga Yuan. Yanxi, apa maksudmu dengan ini? Apa kau tidak bisa melihatnya, Yanxi? Mencampakkanmu. Dasar bajingan. Putriku sepenuh hati mencintaimu. Dan kamu ternyata sudah punya kekasih baru sejak lama. Nenek tua aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Satu-satunya alasan aku bersedia bersama putrimu sebelumnya hanyalah karena dia bersedia mengeluarkan uang untukku. Sekarang, keluargaku, keluarga bangsawan terkemuka Jiangchen, akan mendaftarkan 100 juta untuk perusahaanku. Putrimu dari daerah Kumun tidak lagi pantas untukku. Sepertinya hal pertama setelah sampai darat adalah memotong. Tercinta. Aku tidak menyangka. Kamu adalah seseorang yang hanya peduli pada uang. Tidakkah kamu tahu bahwa semua ini diberikan kepadamu oleh ayahku? Putriku, tidak perlu marah. Ayah akan membelamu hari ini. Kirimkan pemberitahuan. Investasi keluargaku sebesar 100 juta akan segera dibatalkan. Apa yang kamu lakukan? Kau berani meniru orang terkaya keluargaku. Kau tidak ingin hidup. Kamu. Apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani memukulku. Dasar petugas kebersihan rendahan. Aku akan memberimu pelajaran atas nama keluargaku. Ada apa? Yanxi, kamu sudah keterlaluan seseorang. Dari mana kalian penjaga keamanan bau ini berasal? Lepaskan. Lepaskan, cepat lepaskan. Kalau kau tidak melepaskan, keluarga Yuan tidak akan membiarkanmu. Keluarga Yuan bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Yanxi, semua yang kamu miliki diberikan kepadamu olehku. Aku ingin kamu tahu. Meskipun suamiku adalah seorang satpam, dengan bersamaku, dia bisa naik status dengan cepat. Aku tidak ingin mas kawin, dan maharku besar. Maukah kamu menikah denganku?
Bangun. Pria muda pemberani ini. Setidaknya 10.000 kali lebih baik daripada bajingan itu. Utamanya dia tampan. Omong kosong apa yang kau katakan? Benar-benar keluarga miskin. Apa yang akan kau gunakan sebagai mahar? Apa kau membawa ikan busuk dari selokan bau? Atau ini? Vas rusak berkarat ini. Ikan saya sama sekali tidak buruk. Ikan ini dibeli di Lulan. Ini adalah koi keberuntungan. Harganya ratusan juta, sangat mahal. Vas saya juga tidak buruk. Vas ini adalah barang unik di sebuah lelang. Sangat-sangat mahal. Orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli vas pecah sebagai mahar. Miskin. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Saya bisa menggunakan ini sebagai mahar. Kartu hitam tertinggi global. Kartu hitam tertinggi global. Hanya ada satu di dunia. Pemegang kartu ini mewakili orang terkaya keluargaku. Kalian semua pasti miskin dan gila kan? Siapa yang kalian coba tipu dengan kartu palsu? Kartu saya asli. Kartu ini memiliki total. Berapa lagi di dalamnya? $2.390.877.900.315 total. Dia benar-benar udik. Semua orang lain menyebutkan kata sandi. Tapi dia malah membaca nomor kartu di sini. Kurasa, bahkan satpam rendahan ini akan meremehkanmu. Apakah kamu setuju? Kakek juga mendesakku untuk menikah. Meskipun keluarga wanita ini agak miskin, dia cukup baik. Siapa bilang aku tidak setuju? Aku tidak mau mahar. Sudah hampir subuh. Ayo kita urus surat nikah kita sekarang juga. Aku membenci petugas kebersihan dan penjaga keamanan. Pasangan yang serasi. Ingat ini. Orang jahat pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Semua yang telah kamu lakukan hari ini, kamu akan membayar harganya. Nenek tua, kau berani mengutukku. Halo. Apel. Investasi grupku telah dibatalkan. Yenshi. Pria tua tadi. Dia tidak mungkin Kujienwo orang terkaya itu kan? Bagaimana itu mungkin? Keluargaku keluarga terkaya. Bagaimana mungkin mereka tinggal di tempat kumuh ini? Mungkinkah? Keluargaku melihatku meninggalkan istriku yang setia berbagi suka duka. Dan karena marah mengambil kembali. Jangan terlalu khawatir. Dalam beberapa hari keluargaku akan mengadakan konferensi lelang. Saat itu, kau tampil dengan baik. Dan mungkin orang terkaya itu akan berubah pikiran. Secara impulsif bersama orang baru. Aku menikah secara kilat. Tidak mungkin. Untuk menghindari bertemu lagi. Bajingan seperti Yenshi, kali ini aku harus tetap menyembunyikan identitasku. Kita belum cukup lama saling mengenal. Aku perlu mengujinya sedikit lagi. Dia tidak boleh tahu identitas asliku. Karena kita sudah menikah, ayo kita tinggal bersama. Aku punya apartemen di kota. Menjadi satpam menghasilkan uang sebanyak itu. Cukup untuk mampu tinggal di pusat kota. Ayo pergi. Aku menyuruhmu mencari rumah biasa. Tempat seperti apa itu layak huni. Tuan Muda Fu, identitas Anda saat ini adalah pengawal. Dan itu harus di pusat kota. Untuk menghindari kecurigaan Nyonya. Jadi ini satu-satunya cara. Baiklah, aku tutup teleponnya. Ada sesuatu. Nona Kukan. Jangan khawatir. Sebelum ada perasaan di antara kita, aku tidak akan menyentuhmu. Sayang. Kita belum menikah. Kamu tidak bisa melakukan itu. Betapa membosankan. Pria ini. Dia cukup gentleman. Aku akan memasak. Apa dia khawatir aku akan kelaparan? Menikahi wanita ini juga tidak buruk. Tuyi Kuye,
Kapan terakhir kali kamu ke dapur? Hei, cepatlah dan kirimkan barang-barangnya. Nora, Ini. Ada apa? Jangan bergerak, aku ambil kotak P3K. Tuan Fu, terima kasih. Aku suamimu. Ini yang harus kulakukan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Menikahi pria ini terasa menyenangkan. Ini juga tidak mudah baginya. Aku akan membelikannya beberapa pakaian besok. Yang ini, bukan yang ini. Bungkus semua yang lainnya untukku. baiklah nonaku. Sepertinya kamu sudah berada dalam genggaman tangan suami pelindung ini. Menurutku membeli begitu banyak. Mengapa tidak biarkan yang ini membuatnya bersemangat? Kita belum sampai pada tahap itu. Manajer bungkus ini. Baiklah, Bukankah itu suamimu yang baru menikah? Dia, mengapa dia di sini? Bukankah kamu bilang dia seorang satpam? Melihat sikapnya, dia tidak terlihat seperti itu. Mal ini sangat besar. Normal untuk memakai jas. Apa yang kamu lakukan? Jangan dilepas. Dan tas ini. Nyonya besar ini baru saja membeli tas ini. Harganya beberapa juta. Suami baru ini masih dalam masa percobaan. Tidak bisa sembarangan mengungkapkan identitasku. Kamu sebaiknya pergi dengan cepat. Seluruh pakaianmu. Kamu jelas tidak terlihat seperti temanku. Kamu lebih pilih romansa daripada teman. Tuan Fu ada di mal. Semuanya kaola utama untuk instruksi. Baiklah. Kalian berdua. Di dalam ada putri orang terkaya. Pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Jangan menyinggung perasaannya. Tas desainer, jam tangan desainer. Ini pasti putri orang terkaya. Apa yang kau lakukan di sini? Ini toko pakaian mewah. Apa orang miskin sepertimu mampu membelinya? Apakah kamu makan kotoran mulutmu bau sekali? Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kamu memfitnah putri orang terkaya seperti itu. Pergi sana. Putri orang terkaya. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda. Asisten penjualan ini pasti belajar operasi cuan kan? Mengubah wajah begitu cepat. Sepertinya mereka salah mengira aku putri orang terkaya. Sesuai keinginanku. Benar sekali. Aku adalah putri orang terkaya. Sudah cukup buruk kamu suka mencuri pria. Tapi kamu juga suka mencuri identitas? Kamu salah. Aku adalah putri orang terkaya. Lelucon macam apa itu? Putri orang terkaya membawa Harm Eskili dari kulit licik grain oranye. Orang sepertimu, yang pakaiannya hampir robek, dan kamu mengaku sebagai putri orang terkaya. Hanya itu, tas yang baru saja kubuang ke tempat sampah. Lebih mahal dari miliknya. Kau ya? Kau harusnya senang bahwa membual tidak dikenakan denda. Kalau tidak kurasa seluruh keluargamu akan bangkrut. Putri orang terkaya, tolong jangan marah. Saya akan segera menyuruh seseorang mengusirnya keluar. Keamanan. Tunggu. Meskipun kamu tidak percaya padaku, kamu seharusnya mengenali kartu ini kan? Kartu VIP tingkat atas untuk mal global. Bukankah ini hanya untuk putri orang terkaya? Kakak Wang. Dia tidak mungkin benar-benar putri orang terkaya kan? Lelucon macam apa ini? Putri orang terkaya akan datang ke mall dengan pakaian compang camping. Dan siapa yang tahu apakah kartu ini asli atau palsu? Kakak Wang, lihatlah kepercayaan dirinya. Dia terlihat sangat percaya diri. Bagaimana jika itu asli? Putri orang terkaya. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Mana kartumu? Keluarkan kartumu. Untuk membuktikan dia salah. Kartuku. Kamu tidak akan bilang. Kamu kebetulan tidak membawa kartumu kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Kartuku ada di pakaian yang baru saja aku ganti. Bagus sekali. Keluarkan kartumu. Dan buat dia mengakui kekalahan. Gimana cara aku dapat kartu hitam kelas atas? Apa yang harus kulakukan sekarang? Yuan Tian, meskipun kamu membawanya ratusan saku, sekarang waktunya keluarkan ya. Mengapa kamu terburu-buru? Pakaian putri orang terkaya memiliki desain yang sangat rumit. Santai saja, ambil waktu untuk melihat. Yuan Tian, kamu sudah di sana selama 10 menit. Kamu tidak mungkin di sana. Membuat kartu ditempatkan? Nona, kamu tidak mungkin. Benar-benar tidak membawa kartu kan? Meskipun aku bukan putri orang terkaya. Tetap tidak mungkin itu adalah pembersih sialan itu. Aku tidak peduli lagi, aku akan habis-habisan. Mari lihat siapa yang berani mempertanyakanku. Tolong jangan salah paham. Bukan itu maksud saya. Dua kartu ini. Mengapa terlihat berbeda? Yang mana yang asli? Apa itu perlu ditanyakan? Dia hanya seorang pembersih sialan. Dari mana dia bisa mendapatkan kartu asli? Benar-benar keras kepala. Kartu ini memiliki otoritas tertinggi di mall ini. Ini bisa membuka toko manapun. Harta paling berharga. Apakah ini asli atau palsu? Gesek saja dan kamu akan tahu. Bagaimana ini juga punya fungsi ini, kalau aku pergi sekarang. Apakah itu artinya membiarkan wanita ini lolos? Gesek saja kalau begitu. Minggir. Ini benar-benar kartu asli. Bagaimana ini mungkin? Asli atau palsu? Sekarang, aku tidak perlu bicara lebih banyak lagi kan? Kamu tidak mungkin menipu kami kan? Buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihatlah dengan jelas siapa identitasnya. Siapa identitasku? Dia hanya seorang petugas kebersihan yang menyedihkan. Apa yang paling suka dia lakukan biasanya? Bukankah hanya mengobrak-abrik tong sampah? Kartunya ini, dia mungkin menemukannya di beberapa tong sampah. Mengobrak-abriknya, aku bersumpah. Itu benar, putri orang terkaya. Bagaimana mungkin dia bekerja sebagai petugas kebersihan? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat singkirkan dia. Buang keluar. Jika kau menyinggungku, bisakah kau menanggung akibatnya? Keamanan. Tidak. Apa yang dia katakan? Kalian semua percaya. Halo, ada apa? Apel. Tuan muda, seseorang melihat nyonya di lantai ini. Dia sedang diganggu. Apa? Kalian semua bersembunyi di bayangan. Jangan sampai Nyonya menemukan kalian. Tunggu sebentar. Karena dia sangat suka menyombongkan diri. Kalau begitu berikan dia tamparan keras ke mulutnya. Dan kemudian usir dia. Apakah kamu berani? Aku adalah putri orang terkaya. Di ambang bencana. Masih berani keras kepala. Tampar mulutnya. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Kau baik-baik saja. Tuan Fu. Siapa yang baru saja bilang? Mereka akan memukul istriku. Tuan, kami tidak tahu. Dia adalah istri Anda. Salah paham, ini semua salah paham. Kenapa kau panik? Pria ini hanyalah seorang satpam yang payah. Dia hanya berpakaian agar terlihat terhormat, itu saja. Kamu membuatku takut. Ternyata mereka hanya sepasang orang miskin. Sungguh, jika bukan keluarga, mereka tidak akan masuk pintu yang sama. Bimal Food Corporation saya, tak peduli status atau kekayaan, semua orang diperlakukan sama. Apakah begini caramu mempraktikannya? Orang sepertimu orang rendahan. Berani menceramahi kami. Jangan lihat-lihat dirimu sendiri. Cepat usir dia dari sini. Apa kalian pikir ini pasar basah? Keributan apa ini? Apa kalian tidak mau bekerja di sini lagi? Manajer, sepasang orang tak punya datang. Membuat masalah di sini. Kami baru saja akan mengajari mereka pelajaran. Membuat masalah di toko saya.
Mari kita lihat siapa yang begitu berani. Hanya sebuah toko pakaian biasa. Apakah kami orang miskin? Tidak boleh masuk. Tidak, tidak, tidak. Diskriminasi seperti ini terhadap konsumen. Apa kalian tidak mau tatap muka? Fufu. Kau telah menyalahkanku. Bagaimana mungkin aku berani? Manajer, mereka hanya sepasang orang tak punya. Dan mereka menyinggung putri orang terkaya. Kenapa kamu bersikap sangat sopan kepada mereka? Tidak berguna. Kau bahkan gak bisa urus putri orang kaya. Apa gunanya kau? Mungkinkah dia? Manajer, meskipun aku bukan putri orang terkaya, aku tetap putri keluarga Yuan. Apa kau yakin ingin karena satpam bau ini dan petugas kebersihan bau ini menyinggungku? Dua leluhur ini sangat suka berpura-pura miskin. Toko kami memperlakukan semua orang dengan setara. Tapi kau menyamar sebagai putri orang terkaya. Apa kau tidak takut akan kemarahan keluargaku? Konferensi penawaran dimulai malam ini. Tidak boleh ada kesalahan. Kui anggap dirimu beruntung. Setelah konferensi penawaran malam ini berakhir, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan tidak bisa membedakan mutiara dari mata ikan. Kalian berdua dipecat. Seseorang usir mereka berdua. Tuan Nyonya, tidak aku salah. Saya benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau begini? Pilih pakaian apapun yang kau suka dari seluruh toko. Benarkah? Cepat pergi dan coba lihat apakah ukurannya pas. Kamu membeli sebanyak ini. Bagaimana kalau yang ini untuk membuatnya senang? Kita belum sampai ke titik itu. Sudah berakhir. Nyonya, ini. Apakah ini juga untukku? Aku melakukan kesalahan. Aku akan membuangnya sekarang. Mantan pacar Nyonya memang akan menghadiri konferensi lelang keluargaku malam ini. Beritahu semua sektor. Aku juga akan hadir. Mereka yang menghina istriku. Saatnya selesaikan urusan dengan mereka. Lelang perusahaanku 2024. Sayangku, aku dengar Tuan Mudafu kembali hari ini. Kau harus tampil dengan baik. Jika Tuan Mudafu dan tetuaku berinvestasi dengan kita, maka kita akan melambung tinggi ke langit. Tentu saja kau tidak perlu memberitahuku. Aku akan tampil dengan baik. Teruslah berteriak kalau begitu. Yensi, kamu bajingan. Kau berani mengutukku. Kutuk aku lagi. Bagus kau berani menyentuh putriku yang berharga. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang sebenarnya kau miliki. Orang terkaya tetuaku. Orang terkaya tetuaku. Orang terkaya tetuaku. Tetua-tetuaku. Kau binatang. Dia sebenarnya yang asli. Putri orang terkaya. Ya, dia memang terlihat cukup mirip. Kirimkan pemberitahuan. Mulai sekarang, siapapun yang bekerja sama dengan binatang ini, berarti melawan keluarga kuku. Perusahaan Wan kami mematuhi perintah tetuaku. Blacklist perusahaan Quachen. Kami juga akan memblacklist perusahaan Quachen. Blacklist perusahaan Quachen. Blacklist perusahaan Quachen. Blacklist perusahaan Quachen. Awalnya, aku tidak berniat untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Dan kau berulang kali mempermalukan putriku. Hari ini, bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan mentolerirmu di Jiangchen.
Beraninya kau. Berani tidak menghormati ketuaku. Semuanya. Kalian semua telah ditipu oleh orang tua ini. Dia hanya seorang tukang bersih-bersih. Di luar, dia telah meniru tetuaku. Ini sudah berlangsung cukup lama. Ayo lihat. Rumah mereka bahkan tidak sebagus kandang anjing. Dia sebenarnya seorang petugas kebersihan. Saya benar-benar tidak menyangka. Beraninya dia menyamar sebagai tetuaku. Kau mencari mati. Penjaga. Usir keluarga penipu ini. Dari sini. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Lepaskan aku. Ini terbuat dari giok hijau imperial. Leontin giok leluhur keluargaku. Melihat Leontin giok ini, sama seperti melihat tetuaku sendiri. Dia benar-benar orang terkaya. Lepaskan. Tetuaku mohon maafkan kami. Tetuaku mohon maafkan kami. Yanxi ini. Yanxi. Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau jangkau. Kau mendapatkan biji wijen, tapi kehilangan semangka. Kau benar-benar tahu cara berbisnis. Barang rongsokan seharga 9,9 dengan gratis ongkir. Beraninya kau membawanya keluar untuk menipu orang. Yanxi apa yang ingin kau lakukan? Ini milik keluarga kami. Pusaka yang diwariskan turun-temurun. Cepat kembalikan padaku. Baiklah. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang juga. Tidak. Kau. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini adalah milik keluarga kuku. Harta leluhur yang diwariskan selama 10 generasi. Kau menghancurkannya. Ini 100 sebagai kompensasi. Ambilan dan beli sesuatu di Pinduoduo. Cukup untukmu membeli 10 dari itu. Kau. Apa kedua orang ini di sini untuk bercanda? Ambil 100 yuanmu dan inyahlah. Suami. Kau sudah keterlaluan. Karena kau membantu kejahatan. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Beritahu seluruh dunia, setiap orang yang menghadiri investasi malam ini, gala, akan masuk daftar hitam. Tidak ada lagi kerjasama selamanya. Kui, masih berakting ya? Tapi aku tidak punya waktu untuk dihabiskan padamu. Singkirkan mereka dari sini. Dari mana pesan teks ini berasal? Ada apa ini? Bagaimana ini mungkin? Pesan spam macam apa yang membuatmu takut seperti ini? Keluargaku telah mengeluarkan pengumuman resmi. Malam ini kerja sama dengan semua orang ditolak. Bagaimana ini mungkin? Keluargaku menguasai Jiangchen, 80% pangsa pasar. Mereka memblacklist kami. Perusahaan kita tidak akan bertahan 3 hari. Yanxi, dia tidak mungkin benar-benar nona muda keluargaku kan? Ini tidak mungkin. Aku sudah bersama dia 3 tahun. Aku tahu latar belakang keluarganya luar dalam. Seluruh keluarganya hanyalah tukang bersih-bersih bau. Sama sekali tidak mungkin ini salah. Aku mengerti. Keluarga ini sudah membuat keributan sampai sekarang. Tetuaku mungkin sudah menonton. Dari rekaman pengawas. Justru karena tetuaku marah. Karena keluarga ini. Maka dia memasukkan semua orang ke daftar hitam. Tetuaku paling menghargai ketertiban. Keluarga ini yang harus disalahkan atas segalanya. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kok bisa kamu gampang percaya orang lain? Bagaimana sebenarnya kau berbisnis? Apa yang kamu lakukan? Kau telah merusak kerjasama kita. Dan kau masih di sini, melontarkan sindiran. Tuan muda baru saja menerima kabar. Di lokasi, ayah mertua dan nyonya menyamar sebagai orang terkaya dan putrinya. Dan mereka telah dipukuli. Percepat dan tiba dalam 3 menit. Malam ini aku pastikan mereka pulang terkapar. Yanxi, kau menghadapi kehancuranmu. Beraninya kau masih begitu sombong. Kau mungkin tidak tahu kan? Tuan muda Fu hari ini juga akan menghadiri jamuan lelang ini. Keluarga Fu adalah keluarga bangsawan teratas di Provinsi Su. Kekuatan mereka setara dengan keluargaku. Sekretaris tadi. Mengapa dia bilang kau adalah putri keluargaku? Sekretaris pasti melakukan kesalahan. Saya melamar sebagai petugas kebersihan. Tuan Fu, ini dokumen. Orang ini adalah Tuan Fu yang asli.
Benar, saya, Tuan Fu. Ini adalah... Ini. Tuan Fu. Itu, saya melamar sebagai petugas kebersihan. Sekretaris melakukan kesalahan. Saya akan pergi sekarang. Aku akan mengelabui mereka untuk saat ini. Tuan Fu memiliki mata yang tajam. Dia pasti tidak akan menginginkanku. Kamu telah dipekerjakan. Apa? Ya. Pekerjaan harianmu adalah bertanggung jawab atas pohon uang perusahaan. Menyiramnya. Menyiram. Semudah itu. Lalu, bagaimana dengan gajinya? Gaji. 50.000. Desas-desus mengatakan bahwa aturan Tuan Fu jelas. Tidak pernah sembrono. Apakah Anda benar-benar Tuan Fu? Kalian berdua, ada yang kalian sembunyikan. Nyonya. Izinkan aku memberitahumu kebenarannya. Baru 3 hari setelah menikah, Tuan Fu tidak bisa menahan diri dan mengaku. Seorang ahli menghitung untuk Tuan Fu bahwa nasib orang pertama yang diwawancarai hari ini untuk pekerjaan kebersihan di perusahaan. Bahwa kemakmuran besar ke perusahaan, tunjangan dan perlakuan perusahaan semakin baik. Perusahaan akan semakin makmur. Kamu terlalu banyak berpikir. Tuan Fu Maser yang terbaik dalam menggertak orang. Ya. Bekerjalah di perusahaan dengan tenang. Jika ada sesuatu di masa depan datang saja padaku. Apakah ada kebingungan? Aku datang berterima kasih pada Tuan Muda Fu. Bagaimana aku secara tidak sengaja dipekerjakan sebagai petugas kebersihan. Tuan Muda Fu, saya akan mengantar Anda keluar. Pergi. Jika pekerjaannya terlalu melelahkan, aku akan melamar ke Tuan Muda Fu untuk mendapatkan asisten untuk Anda. Totalnya hanya ada 3 pohon uang, dan mereka bahkan menyediakan asisten, manfaat, dan perlakuan perusahaan Anda. Terlalu bagus. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan membuat Tuan Muda Fu marah. Baik, kalau begitu malam ini, mari kita pulang dan makan bersama. Turunlah. Ayolah. Pendatang baru ini, hubungannya dengan Tuan Muda Fu tidak biasa. Jika aku menjilatnya dengan baik, dipromosikan menjadi manajer, bukanlah masalah waktu. Apa yang kamu cari? Biar aku bantu. Aku sudah menyiapkan untukmu kopi dan camilan. Silakan dicicipi. Rekan-rekan di sini cukup antusias. Terima kasih. Perusahaan kami. Alat kebersihan dan seragam di mana? Petugas kebersihan. Kenapa kamu mencari ini? Aku petugas kebersihan. Bagaimana saya bisa bekerja tanpa ini? Kamu petugas kebersihan. Kupikir kamu orang penting. Ternyata kamu hanya petugas kebersihan rendahan. Membuang-buang kopiku. Kecepatanmu berganti ekspresi sangat cepat. Kamu bisa menyaingi master ganti wajah profesional. Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Bersihkan ini untukku. Wanita ini gila. Manajer. Ini tidak sederhana. Siapa tahu dia naik keranjang manajer mana? Gaji bulanan 50.000. Bahkan lebih tinggi dari milikmu. 50.000. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jika kita menyinggungnya. Kalau ada eksekutif yang menyusahkan kita. Kalau begitu kita tamat. Nonaku. Maafkan aku. Biar aku bantu menyapu. Apa kamu tidak perlu ke rumah sakit? Untuk memeriksakan kepalamu, untuk melihat apakah kamu skizofrenia. Nonaku, itu hanya sesaat impulsif. Kamu orang yang murah hati. Jangan repot-repot berdebat denganku. Ngomong-ngomong Nonaku, apakah kamu di perusahaan? Karena kamu mengenal seseorang. Ya, suamiku bekerja di sini. Seperti yang diharapkan. Suamimu. Dia orangnya. Tuan Muda Fu. Kamu adalah istri Tuan Muda Fu. Nyonya, saya minta maaf lagi kepadamu. Saya tidak bermaksud begitu tadi. Bukan Tuan Muda Fu.
Tapi pengawal di sampingnya. Apa kamu mempermainkanku? Istri seorang pengawal. Bisa memberimu 50.000 sebulan. Fu bersikeras takdirku bawa kemakmuran perusahaan. Mereka akan membayarku sebanyak ini. Tidak ada yang bisa kulakukan. Ini bukan perahu jerami di sini. Jadi jangan arahkan semua panah padaku. Aku tidak akan mentolerir orang sepertimu yang menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Nonaku, merchandise yang Anda pesan sudah tiba di dealer hari ini. Apakah Anda punya waktu hari ini untuk datang mengambilnya? Aku akan segera ke sana. Sebuah Mercedes. Suami pengawalmu yang miskin. Bisakah dia membelikanmu sebuah Mercedes? Nonaku ini jam kerja sekarang. Keluar tanpa izin gaji bakal dipotong. Ini adalah gaji 1 bulan untuk berhenti lebih awal. Ambil ini. Uang lebih dipakai beli sikat gigi bagus. Dan sikat mulutmu itu. Petugas kebersihan rendahan berani kasar padaku. Dealer Mercedes-Benz 4S. Halo sayang. Bukankah kamu bilang akan membelikanku mobil? Aku sudah memilih satu. Ayo kita ambil nanti. Kok ya? Tunggu dan lihat aku hadapi kamu nanti. Ayo cepat-cepat. Putri orang terkaya akan segera tiba di dealer kita. Semuanya bersikaplah sebaik mungkin. Nonaku bukan hanya tamu paling terhormat, tapi juga bos di balik layar kita. Jika ada yang mengakau nanti, mereka akan ditindak mengati. Halo Nonaku. Cepat-cepat. Kamu tidak perlu banyak orang mengelilingiku. Cukup 1 orang untuk menunjukkan mobilnya. Sisanya kalian bisa pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Ini yang Anda pesan. Mobil edisi terbatas, silakan lihat. Tunjukkan padanya. Bisakah dia membelinya? Tunjukkan saja padanya. Jangan buang waktumu sampai akhir. Jika dia tidak mampu membelinya, tak satu pun di Jiangcheng mampu beli itu. Manajer, apa yang dia sombongkan padamu? Dia hanya seorang petugas kebersihan rendahan di perusahaan kita. Dia bahkan kesulitan membeli sepeda listrik. Bodoh. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Orang ini dari perusahaan Junting. Dia tidak boleh tahu identitas asliku. Siapa dia sebenarnya? Seseorang yang susah payah menggat. Pengawal Tuan Muda Fu. Lalu, siapa orang di sampingmu ini? Ayahmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sayang, lihat dia. Maaf, tak satu pun di Jiangcheng mampu beli itu. Aku tidak tahu hubungan ayah anak perempuan, juga tren. Kamu, apa kamu tahu sayangku? Siapa dia? Dia salah satu yang terkenal. 10 besar Jiangcheng. Hanya sepatah kata darinya di depan keluargaku, bisa membuatmu menghilang di Jiangcheng. sangat mudah. Namun sangat sombong. Kamu sudah menyinggungku. Kamu gak mau kerja di Jiangcheng lagi kan? Aku takut. Aku punya klaustrofobia. Aku tak bisa dekat dengan orang tua bangka. Kamu, Diri di sini. Berikan kunci mobilnya padaku. Nonaku, ini kunci mobil Anda. Bagaimana dia juga punya? Nora, aku hanya bilang mobil ini sudah dipesan, tapi aku tidak bilang. Kita hanya punya satu mobil ini di toko kita. Jika kamu bersikeras merebutnya, tidak ada yang bisa kulakukan. Kalian semua mempermainkanku. Dasar wanita boros. Kamu membuatku membayar mobil tambahan. Enya, Suami. Kyoyi, kamu tunggu saja.
Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Jika ada yang bertanya, katakan saja mobil ini bagian dari promosi besar diskon 90%. Aku takut suamiku akan curiga. Jangan khawatir. Kui, Yenshi, aku tahu aku salah. Yuan Tian Jalang itu. Dia membenciku karena aku terpuruk dan mengusirku. Aku sudah masuk daftar hitam keluargaku dan Fu. Aku tidak bisa terus hidup. ini yang pantas kamu dapatkan. Beri aku kesempatan lagi. Kau sekarang bersama Tuan Muda Fu. Dan kau punya uang untuk membeli mobil sebagus ini. Bukankah terlalu berlebihan jika kau juga menopangku? Tuan Muda Fu, apa Tuan Muda Fu mengenalku? Dia masih tidak tahu bahwa suami satpamnya sebenarnya adalah Tuan Muda Fu. Bagus sekali. Kui, sebelum aku mencintaimu, kau dengan sepenuh hati merawatku selama 3 tahun. Kau pasti mencintaiku. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Apalagi orang sepertimu, bajingan yang mengandalkan wanita. Hidupmu sangat baik sekarang. Bukankah kau mengandalkan seorang pria? Dan kau masih berani menyalahkanku. Kau bahkan tidak melihatku sekarang. Mengapa? Bukankah itu semua karena kau? Jelas kamu yang oportunis dan pelin-pelan. Pria mana yang tidak mencintai uang dan tidak selingkuh? Aku berkencan denganmu selama 3 tahun. Apa yang pernah kau berikan padaku? Kau tidak akan membiarkanku menyentuhmu. Apa kau benar-benar berpikir kau itu nonaku dari keluargaku? Apa yang kamu lakukan? Masuk. Yenshi, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kau tidak menyelamatkanku, Aku memperingatkanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak ingin mati, renyahlah. jangan takut. Aku tidak akan mati. Aku akan membuatmu jatuh dan terlupakan. Siapa yang merusak kesenanganku? Nonaku, apakah Anda baik-baik saja? Manajer itu hanya seorang petugas kebersihan. Mengapa Anda begitu sopan padanya? Petugas kebersihan apa? Ini nonaku, putri orang terkaya kita. Dia juga bos tersembunyi dari toko ini. Dulu aku mengasihanimu dan memberimu pekerjaan. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Nonaku, Tuan Muda. Lalu jika Nyonya tahu bahwa Anda diam-diam membeli mobil dan memberikannya padanya sebagai tunjangan perusahaan, dia pasti akan sangat senang. Tetap pada cerita yang sama. Jangan sampai penyamaran kita terbongkar. Tuan Muda, bukankah itu Nyonya Muda? Yang mengganggunya sepertinya adalah mantan pacarnya. Kui, kau tidak berbohong padaku. Identitasmu nyata. Berkencan 3 tahun sembunyi identitas? Itu adalah ujian orang tuaku untukmu. Bagus sekali. Bagus sekali, keluargamu sangat kuat. Kalau begitu bantu aku. Aku pasti bisa kembali berjaya. Yenshi, apakah kamu begitu lapar akhir-akhir ini? Sampai otak kecilmu atrofi. Apa aku Kui terlihat begitu putus asa? Sampai harus memilih bajingan selingkuh sepertimu. Tidak. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Nyonya tidak mungkin kembali bersama mantan pacarnya, kan? Dulu Jalang Yuan Tian itu yang menggodaku. Hatiku hanya untukmu, aku hanya mencintaimu. Sangat pandai mengalihkan kesalahan. Sayang sekali kamu bukan koki. Tuan Muda, aku dengar Nyonya bilang dia ingin mantan pacarnya menjadi koki. Bus, aku dengar petugas kebersihan ini direkrut secara khusus. Mungkin dia tidur dengan seseorang di HRD untuk masuk ke perusahaan kita. Lepaskan, aku tidak mengambilnya. Ini jam tanganku. Bukankah kau bilang tidak mencurinya? Apa ini? Bagaimana jam tangan itu bisa ada di sini bersamaku? Kau menjebakku. Aku rasa kaulah yang menjebak manajer di sini. Seseorang tangkap orang ini dengan tangan kotor dan beri dia pelajaran yang bagus. Berhenti. Kakak Liu, bukankah kau pergi The menemani film was Tuan Muda Fu hari ini? translated and Kenapa kau di sini narrated by bersama M kami? Media. Sial. Beraninya kau. Apa kau tahu siapa dia? Aku rasa kalian semua sudah bosan hidup. Pengawal pribadi Tuan Muda Fu. Bagaimana mungkin dia melindungi wanita ini? Petugas kebersihan ini. Tidak mungkin. Benar-benar punya latar belakang besar, kan? Dia, bukankah dia hanya seorang petugas kebersihan? Kakak Liu, mungkinkah dia
Benar-benar putri orang terkaya. Putri orang terkaya apa? Tidakkah kau tahu? Pengawal lusuh ini. Dia suaminya. Pantas saja. Aku kira dia orang penting. Membuatku ketakutan setengah mati. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana aku bisa pantas untuk nonaku? Allah, berhenti menyebarkan rumor. Pengawal ini dan aku belum pernah bertemu sebelumnya. Apa, melihat suamimu sendiri adalah pengawal lusuh membuatmu merasa malu? Tidakkah kau lihat orang macam apa dirimu? Kakak Liu, aku memberimu sedikit muka karena kau pengawal Tuan Muda Fu. Jika kau bersikeras melindungi istri petugas kebersihanmu hari ini, maka kami tidak akan sopan padamu juga. Tidak sopan. Apa kau tahu? Siapa yang kau bully hari ini? Dia adalah istri Tuan Muda Fu. Apa? Istri Tuan Muda Fu? Ini? Bagaimana ini mungkin? Istri Tuan Muda Fu, kenapa dia jadi petugas kebersihan di perusahaan? Hari ini kita memperlakukan Nyonya Fu dengan sangat buruk. Jika Tuan Fu tahu, bukankah kita semua akan berada dalam masalah besar hari ini? Kakak Liu, apa kau tahu? Apa konsekuensinya jika membiarkan istrimu menyamar sebagai istri Tuan Muda Fu? Kau kakak Liu kan? Aku tahu. Kau dan suamiku adalah rekan kerja. Sama-sama pengawal. Jadi, kau ingin melindungiku. Tapi tidak perlu berbohong. Tuan Muda Fu dan aku baru bertemu 2 kali. Nyonya, itu benar. Tuan Muda Fu akan memberitahumu sendiri. Tapi, apa kau dengar itu? Dia mengakuinya sendiri bahwa dia tidak punya hubungan dengan Tuan Muda Fu. Suaminya hanyalah seorang pengawal lusuh. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Tuan Muda Fu menyukainya? Hanya seorang petugas kebersihan. Apa kalian semua mencoba membodohiku di sini? Kakak Liu, karena kau bersikeras membantu pencuri ini, jangan salahkan aku jika aku juga tidak sopan padamu. Aku menasihati kalian semua, jika kalian tidak ingin mati, jangan bergerak sembarangan. Ketika Tuan Muda Fu mengetahui hal ini, siapa yang akan mati? Masih belum pasti. Seseorang, tangkap 2 orang ini, yang tidak mengatakan kebenaran sedikit pun, dan beri mereka pelajaran yang berat. Tuan Muda Fu, Nyonya sedang dibully di perusahaan. Aku tidak kompeten. Aku hampir tidak bisa menghentikan mereka sekarang. Saya akan segera kembali. Berbaliklah. Kembali ke perusahaan. Baiklah. Dia benar-benar menelpon Tuan Muda Fu. Mereka benar-benar membuat pertunjukan. Kakak Liu, hanya seorang petugas kebersihan. Apakah pantas melindunginya sebegitu rupa? Kau hanya akan melibatkan dirimu sendiri. Macet. Tapi tidak apa-apa. Kami sudah mengirim orang dulu untuk membersihkannya. Akan segera tiba. Sekarang, 3 menit sudah berlalu. Di mana Tuan Muda Fu? Kakak Liu, kau dan Kui, apa kalian berdua tidur bersama? Kau sampai sejauh ini membantunya membuat pertunjukan. Berani nggak kau? Jangan menghina istri Tuan Muda Fu. Apa kau mesin pembuat kotoran? Memuntahkan kotoran dari mulutmu. Kau, kakak Wang, lihat dia. Untuk apa kau masih berlama-lama? Tangkap 2 orang ini dan memukuli mereka sampai mati. Berhenti. Tuan Muda Fu. Kau Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu. Wanita ini mencuri sesuatu. Dan bersama dengan penjaga keamanan itu, mereka menyamar sebagai istrimu. Kami baru saja akan memberinya pelajaran. Anda bilang dia mencuri jam tangan Anda. Apa Anda punya bukti? Ya, jam tangan ini ditemukan di dalam pakaiannya setelah pakaiannya dilucuti. Anda berani menelanjangi pakaiannya. Asisten Su. Baik Tuan. The film Pergi was periksa rekaman translated pengawas les. and narrated by M. Baik Media. Tuan Muda Fu. Pengawasan hari ini rusak. Dengan bukti ini, itu seharusnya cukup kan? Benar Tuan Muda Fu. Siapa yang akan mencuri jam tangan? Selain dia sih, petugas kebersihan bodoh dan bau ini. Siapa lagi? Istri saya. Tidak peduli dengan jam tangan rusak. Istri? Apa? Apa? Dia istrimu. Istri Tuan Muda Fu. Ternyata dia adalah petugas kebersihan wanita ini. Kita tamat. Maafkan saya Nyonya. Saya tidak tahu identitas Anda. Saya tidak bermaksud ikut campur. Mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Nyonya. Saya buta. Mohon berbesar hati. Tolong jangan repot-repot dengan orang tua seperti saya. Tuan Muda, pengawasan tidak rusak. Saya sudah mengambilnya. Ini adalah rekaman dari waktu itu.
sekarang. Apalagi yang ingin Anda katakan? Tuan Muda Fu, Nyonya, saya sempat bingung. Saya sudah 5 tahun bekerja di perusahaan ini. Selalu rajin dan teliti. Saya mohon, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nyonya, Nyonya, saya sepenuhnya terpengaruh oleh keponakan ini. Nyonya, mohon maafkan kami kali ini. Menjilat yang berkuasa dan menginjak-injak yang lemah. Menjilat dengan patuh. Asisten Su. Ini, Orang-orang ini. Pecat mereka semua. Nyonya, saya mohon, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi, Nyonya. Junting, Mereka merundung Anda seperti ini. Apa Anda masih akan memohon untuk mereka? aku hanya berpikir. Memecat mereka terlalu lunak. Beritahu semua industri. Para pemimpin, masukkan ke daftar hitam permanen. Mereka yang mengikuti secara membabi buta. Rekrut dengan hati-hati. Nyonya saya ini. Metodenya sama sekali tidak lebih lemah dari saya. Baik. Kita semua akan mendengarkan Nyonya. Ayo pergi. Katakan, bukankah kau di sini untuk menjadi pengawal? Bagaimana kau bisa menjadi Tuan Muda Fu? Pernikahan kilat itu terlalu mendadak saat itu. Saya tidak tahu. Apa tujuan Anda? Jadi saya membuat penyamaran yang sesuai. Tapi yakinlah Nyonya. Mulai sekarang, saya sama sekali tidak akan pernah berbohong kepada Anda lagi. Junting. Sebenarnya aku juga. Bukan seorang pembersih. Aku, Tuan Muda, saya baru saja kembali terburu-buru. Clint ada di ruang pribadi di bar jam 8. Mereka sudah menunggu Anda selama setengah jam. Kita bicara nanti. hei, nonaku. Kamu menikah dan melupakan semua temanmu. Cepat datang. Kami menunggumu di bar jam 8. Tempat ini terkenal karena banyak pria tampan dan wanita cantik. Bar jam 8. Clint ada di ruang pribadi di bar jam 8. Mereka sudah menunggu Anda selama setengah jam. Bukankah itu tempat Junting pergi? Aku hanya akan menguji kesetiaanmu untuk terakhir kalinya. Baik, aku datang. Ayo, ayo, ayo. Ketua Li. Menyebalkan. Kok ya? Itu semua karena kau dasar jalang. Kau buat keluarga kami kena blacklist keluargaku. Nasib kami anjlok. Aku hanya bisa bekerja di tempat seperti ini. Tuan Muda Fu. Ayo, ayo. Lewat sini silakan. Silakan, silakan, silakan. Pria sesempurna itu, kenapa dia harus menjadi milikku ye? Dulu aku nona muda keluarga kaya. Apa yang dia miliki lebih baik dariku? Tuan Muda Fu, aku akan menuangkanmu anggur. Bagus sekali. Dia tidak mengenaliku. Kok ya? Bukankah itu suamimu yang menikah kilat? Wajar bagi pria untuk bermain-main di luar. Jangan terlalu sedih. Wajar juga bagi wanita untuk bermain-main. Enya. Tuan Muda Fu, jangan terburu-buru pergi. Ayo, 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 ayo. Duduk, duduk, duduk. Anda baru saja tiba, tidak baik pergi secepat ini kan. Anda harus minum hukuman. Ayo, tuangkan anggurnya. Cepat. Tuan Muda Fu, minumanmu. Kok ya? Pria, kau tidak akan pernah bisa merebutnya dariku. Minumlah lebih sedikit. Kakak minum, kakak. Kakak, ayo minum. Maafkan aku sudah menikah. Ini pacar baru saya. Yuan Tian. Ayo sapa semuanya. Halo Ketua Liu. Halo Ketua Yan. Gadis ini terlihat bagus. Dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Anda orang tua mendapat tawaran bagus. Siapa wanita ini? Cantik. Ketika satu bunga muncul, semua yang lain meredup.
Kui, kamu lagi. Selalu mencuri perhatianku. Saya belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia datang sendiri. Gala Ama, apa yang menarik perhatian Anda? Saya akan menawarnya untuk Anda. Tapi mari kita minum. Kamu tidak menemaniku. Ternyata dia bersama pria tua ini. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Permisi. Aku sudah menikah. Nah, begitu baru benar. Ngomong-ngomong, Tuan Muda. Area Lunye yang diatur oleh penyelenggara. Catat nama-nama mereka. Siapapun yang berani memiliki niat buruk pada istriku, mulai sekarang Fu Corporation akan menolak bekerja sama. Tidak datang bersama. Aku lihat hubunganmu dengan Tuan Muda Fu tidak begitu baik. Aku menyarankan semua orang untuk berhenti menyia-nyiakan usahamu. Adapun wanita ini, dia hanya seorang petugas kebersihan. Bahkan jika pada akhirnya kamu berhasil mendapatkannya, mencium bau toilet ini setiap hari, dan bau disinfektan, tidakkah kamu merasa jijik? Tidak, tunggu, bukankah Anda seorang petugas kebersihan? Benar sekali. The Kamu film was mungkin tidak tahu kan, translated and orang tuanya narrated juga by petugas M. kebersihan. Media. Dia hanya seorang petugas kebersihan rendahan. Tunangannya kamu tahu, tidak menyukai kemiskinan keluarganya, dan mencampakkannya. Keluarga miskin hanyalah lubang tanpa dasar. Saya kira, dia adalah seorang wanita muda dari keluarga kaya. Benar-benar buang-buang waktu saya. Ayo pergi, ayo pergi. Koye? Sepertinya Tuan Muda Fu juga membencimu karena menjadi petugas kebersihan. Tidak ingin datang bersamamu. Kau sudah tahu identitasnya. Kau sengaja menjebaknya tadi malam. Aku sengaja melakukannya. Lagi pula apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jangan khawatir, kau akan segera tahu. Koye, aku memperingatkanmu. Jangan berpikir hanya karena kamu sudah menempel pada Tuan Muda Fu, kalian berdua hanya pasangan di atas kertas saja. Tuan Muda Fu datang. Tetap tidak ingin bersamamu. Aku rasa dia hanya tidak ingin mempublikasikannya. Dia akan mengusirmu cepat atau lambat. Bapak-bapak dan ibu-ibu lelang perhiasan hari ini akan segera dimulai. Barang pertama yang akan dilelang dibawa oleh seseorang yang misterius. Sebuah kalung rubi. Cinta membara. Bagi yang berminat, silakan ambil tempat duduk. Itu cinta yang membara. Aku sudah menginginkannya sejak lama. Aku harus menawarnya kali ini. Mohon permisi. Koye, karena kamu sangat menyukainya, aku akan sengaja menghalangimu. Bapak Li, dia juga menyukai yang itu. Maukah Bapak menawarnya dan memberikannya padaku? Baiklah, baiklah, tapi malam ini Aku akan mendengarkanmu. harga awang 300.000. Sangat rendah kalung permata ini. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kejernihan permata ini tidak terlalu bersihankan. Tapi aku melihatnya menawar dengan begitu mawar. Jika dia benar-benar putri keluarga terkaya, lalu bagaimana aku bisa bertahan di Jiangchen? Bukankah sudah kubilang? Orang tuanya hanyalah sepasang petugas kebersihan bau. Rumah tempat dia tinggal. Daerah kumuh yang tak layak huni bahkan bagi anjing. Baru-baru ini, dia menempel pada seorang sugar daddy. Dia hanya punya sedikit uang cadangan itu saja. Sugar daddy seharusnya kau bilang lebih awal. Nonaku. Aku lebih tertarik pada wanita yang sudah menikah. Jangan pedulikan si cerewet tua itu. Kenapa kau tidak ikut denganku saja? Bapak Li. Bapak Li. Aku tidak menonton film horor sebelum tidur. Tidak, tunggu. Apa maksudnya? Dia bilang Bapak sedikit jelek. Ada tawaran yang lebih tinggi. Wanita jahat, kau memanfaatkan kebaikanku kan? Hari ini dengan aku di sini. Jangan pernah berpikir untuk menawar satu barang pun. 10 juta, apa kau bercanda? Ruby ini bernilai ratusan ribu. Bagaimana harganya bisa berlipat 1000 kali? Dunia orang kaya ini benar-benar gila. Tuan muda, sepertinya istrimu sangat menyukainya.
Kenapa kau tidak membantu menawarnya? Jika kau bergerak, tidak ada yang berani bersaing denganmu. Tidak perlu dia yang melakukannya. Dia pasti punya alasan sendiri. 20 juta. Wanita jahat, beraninya kau bersaing denganku. Kau bosan hidup kan? Kuye, Bapak Li adalah ketua perusahaan terdaftar. Tidak peduli seberapa kuat suamimu. Sayangnya dia hanya bersamamu secara penampilan tapi tidak secara batin. Jika kamu menyinggung Bapak Li kami, di masa depan di Jiangcheng, kamu mungkin tak dapat kerja bersih-bersih sama sekali. Tidak sanggup menawar lebih tinggi. Banyak omong kosong. Kamu, Bapak Li, lihatlah sikap sombongnya. Cepat naikkan tawaran. Tawar dengan harga selangit. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa sombong setelah itu. Itu hanya batu tak berharga senilai beberapa ratus ribu. Menawar lebih tinggi lagi akan rugi. Tuan Li benar-benar mengerti. Yuan Tian sepertinya kali ini kau akan kalah dariku lagi. Kui, kamu bermimpi. Bapak Li, selama Bapak membantuku menawar ini, masalah ayah memintaku membantumu punya anak laki-laki. Aku setuju. Benarkah? 50 juta. Ada yang lain. Siapa yang akan menawarkan harga lebih tinggi? Pertama kali 50 juta. Kedua kali 50 juta. Ketiga kali 50 juta. Baiklah, rubi ini milikmu. Kuye, kompensasi kecil yang diberikan suamimu itu tidak cukup kan? Orang sepertimu masih berani bersaing dengan kami kalangan atas. Aku rasa kamu tidak tahu tempatmu. Kuye? Apa? Lalang, kamu merampok terang-terangan sekarang. Kau petugas kebersihan rendahan. Apa kau pikir ini pasar basah? Apa kau di sini untuk merebut sayuran diskon? Beraninya kau mengejek istriku di depan umum. Apa kau menganggapku tidak ada asisten Su? Aku akan segera menghentikan mereka. Hadirin sekalian, ini adalah penjual rubi. Dia akan menyerahkannya sendiri kepada pembeli. Kuye? Ruby ini sebenarnya milikmu. Kamu benar-benar berani menipuku. Jadi kau bersaing denganku. Menawar untuk membuat barangmu sendiri. Benar kan? Terima kasih atas dukungan kalian berdua. Kau berani menipuku. Aku rasa kau bosan hidup. Kalian yang suka rela naikkan harga tadi. Aku tidak memaksamu membeli atau menjual. Aku dengar, grup Li akhir-akhir ini mengalami masalah arus kas. Kan? Upaya memenangkan senyuman wanita cantik ini hanya memperburuk keadaan bagimu. Aku melihatmu, seekor semut dari dasar masyarakat. Tidak tahu apa-apa tentang cara-cara masyarakat kelas atas. Kita bisa saja memilih untuk tidak membayar. The film was Yang akan kalian translated dapatkan and hanyalah narrated itu juga by hanya Media. sedikit, uang jaminan yang sedikit saja. Ya, biar ku beritahu sesuatu. Kau, cepat ambil deposit kecilmu itu. Dan belikan dirimu sebidang tanah kuburan yang bagus. Aku jamin kau tidak akan hidup melewati malam ini. Kau tidak akan mendapatkan depositmu karena kau tidak akan berani melanggar kontrak. Selamat datang tamu misterius malam ini. Penjualnya nonaku, putri orang terkaya. Putri orang terkaya. Apakah ini benar-benar putri orang terkaya? Putri orang kaya biasanya tak tunjukkan wajah. Dan dia sangat cantik. Tuan muda, aku tidak menyangka nyonya juga seorang tokoh besar yang tersembunyi. Tidak dia. Waktu mendaftar pernikahan kami dulu, aku dengar dia putri orang terkaya. Tapi rumahnya sangat bobrok saat itu. Aku kira dia bercanda. Tuan muda, nyonya tidak melakukan ini hanya untuk membalas dendam dan berbohong kan? Wanita jahat. Kau ingin aku mati. Kau benar-benar memanggilnya petugas kebersihan. Karena aku telah menyinggung keluargaku. Dia hanyalah penipu yang berpura-pura menjadi putri orang terkaya. Kalian semua jangan percaya padanya. Lihatlah penampilan dan sikapnya. Itu bukan milik petugas kebersihan. Lihatlah sendiri semuanya. Lihat ini. Pernahkah kalian melihat putri seorang miliarder? Siapa mau jadi petugas kebersihan? Tapi kalian semua hari ini salah mengira seorang petugas kebersihan sebagai putri seorang miliarder. Tidakkah kalian takut putri miliarder itu akan mengejar kalian? Itu benar. Putri seorang miliarder. Itu adalah keberadaan yang sangat mulia. Mereka bisa memanggil angin dan hujan. Bagaimana mungkin dia seorang petugas kebersihan? Apakah Koye ini Gilen atau bagaimana? Beraninya dia di sebuah lelang.
Menyamar sebagai putri keluargaku. Kui, berapa banyak yang kau berikan pada pembawa acara ini? Atau kau tidur dengannya? Beraninya kau di tempat seperti ini, bersekongkol dengannya untuk menipuku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang berani tidak hormat pada putri miliarder itu? Nora, maafkan saya. Saya terlambat. Presiden Asosiasi Lelang. Dia adalah orang yang paling berwenang di seluruh asosiasi lelang. Dia sampai membungkuk pada petugas kebersihan. Petugas kebersihan apa? Untuk membuat seorang presiden begitu hormat. Dia pasti putri miliarder itu. Presiden, apakah Anda salah mengira dia orang lain? Dia hanyalah petugas kebersihan rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putri miliarder? Nonaku selalu menjadi lelang kami, penjual terbesar di balik layar. Setiap tahun, ratusan juta dilelang. Dan saya pribadi mengantarkannya ke keluargaku. Saya bisa salah mengenal. Harusnya tidak mencoba merebut sesuatu darimu. Kau lihat aku. Sekarang menjadi seperti ini. Aku mohon padamu. Tolong beri aku jalan keluar ya. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau tidak bisa diperbaiki. Tetap keras kepala meski sudah diperingatkan. Jika aku membiarkanmu pergi sekali saja, kau hanya akan menjadi lebih buruk. Tuan Li, Anda selalu bekerja sama dengan Tuan Muda Fu. Meskipun keluargaku memasukkan kita ke daftar hitam, selama Tuan Muda Fu tidak mengikutinya, kita masih punya harapan. Tuan Muda Fu, ya, kita masih punya Tuan Muda Fu. Berani masih berharap pada suamiku. Tuan Muda Fu adalah suamimu. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Tuan Muda Fu adalah suaminya. Bukankah kau sudah tahu? Tapi Tuan Muda Fu tidak datang bersamanya. Menurutku Tuan Muda Fu terhadapnya pasti tidak punya perasaan. Tuan Muda Fu mungkin tidak harus berpihak padanya. Aku tidak punya perasaan pada istriku. Halo Tuan Muda Fu. Tidak, bukan Tuan Muda Fu. Saya benar-benar tidak tahu. Ini istrimu. Tolong jangan pedulikan orang seperti saya. Tolong maafkan saya. Tolong jangan batalkan kerja sama kita. Apakah akan dibatalkan atau tidak tergantung pada istriku. Aku takut istri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kyuyi, mengapa semua hal baik jatuh padamu? Mengapa kau menjadi putri orang terkaya? Dan istri Tuan Muda Fu, mengapa kau seperti ini dan masih tidak mau melepaskanku? Kau mencuri bajingan itu, memasukkan identitasku, dan berulang kali menjebakku. Alasan kau begitu terpuruk sekarang sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Lepaskan aku. Kyuyi, karena kau begitu kejam. Jangan harap kau bakal mudah. Junting, Bawa wanita gila ini pergi untukku. Kirim dia ke pengadilan. Baguslah, kalau kau baik-baik saja. kirim dia ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Kenapa dia belum bangun juga? Bangun, berhenti berpura-pura. Nyonya sudah pergi. Apa aktingku seburuk itu? Bukan aktingmu yang buruk. Hanya saja kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Botol itu tidak mungkin bisa melukaimu. Mengapa kau harus membuat sandiwara seperti itu? Dia sudah mengatur semuanya sekarang. Balas dendam sudah dilakukan. Menikah denganku secara kilat. Dia mungkin juga menceraikanku secara kilat. Jadi maksudmu adalah kau tidak merasa aman? Saya sudah hidup lama untuk melihat semuanya. Apa yang kau katakan? Dokter. Junting, bagaimana keadaannya sebenarnya? Beritahu aku. Katakan yang sebenarnya, aku bisa menanganinya. Dokter Zhao. Begitu suamiku menghembuskan napas terakhirnya, langsung saja, semua organnya, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, darah, dan tulangnya semuanya harus didonasikan kan. Nyonya, kau tidak meninggalkan apapun untuk Tuan Muda.
Sisakan ginjalnya untuknya. Ginjalnya tidak bagus. Setelah semua organ diangkat, aku perkirakan akan ada. Tidak ada yang tersisa. Kalau begitu langsung saja, bawa dia ke krematorium untuk dikremasi. Baiklah. Jadikan abunya cincin berlian untukku. Aku ingin yang 3 karat. Nyonya masih peduli padamu. Dia ingin memakaimu di tangannya. Benar. Dengan begitu untuk pernikahan berikutnya, tidak perlu membeli cincin berlian. Dulu dia, keluarga Vo membelikannya. Banyak polis asuransi. Aku adalah ahli waris pertama. Pindahkan semuanya padaku. Model pria terlalu mahal sekarang. Aku hampir tidak sanggup membelinya lagi. Apa kau tidak punya perasaan sama sekali padaku? Kau tidak berpura-pura lagi. Bagaimana kau tahu? Nonaku. Tuan Muda Fu sedang berpura-pura. Saya akan pergi sekarang. Fu Jungting berpura-pura. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Sejak kita menikah, kau selalu menyembunyikan banyak hal dariku. Kau menangani semuanya sendiri. Aku hanya khawatir. Kau tidak akan menyukaiku lagi. The film was Dan pergi translated setelah membalas and dendam. narrated by M Media. Hanya karena ini. Dengarkan baik-baik. Aku menyukaimu. Aku telah memilihmu seumur hidup.